cinta, tekad bulat maju bersama, berjuang keras untuk meraih cita, sehatkan jiwa dan raga. Niat suci untuk selalu mengabdi, sikap ikhlas dan jujur, pasien sehat puas dambaan kami, RSHS termasyur. Wujudkan karya serta prestasi, jangan bimbang dan ragu, bekerja belajar sepenuh hati dan berdoa selalu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam room Zoom yang sama untuk mengadakan acara siang klinik atau sore klinik ya, karena sudah sore. Di sini ada saya dan Teh Eni Triwahyuni selaku moderator yang akan memandu acara hari ini dengan tema CRRT. Kemudian yang akan membawakan materinya adalah Kang Denny Hari Sentosa dan Kang Muji Hartanto. Betul begitu ya Mbak Eni? Betul. Baikkan. Ya, jadi nanti untuk perjalanan siang klinik sore hari ini akan seperti apa Mbak Eni? Baik, terima kasih Kang Denny. Izin ya Kang Denny. Feedback. Baik, begini ya teman-teman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita jadi juga akhirnya untuk mengadakan acara judulnya siang klinik, tapi nggak apa-apa ya, ini sudah sore. Pada kesempatan pertama ini nanti akan disajikan materi tentang CRRT yang akan dipresentasikan oleh Kang Denny HS dan Kang Muji. Teknisnya mungkin begini, nanti Kang Muji dan Kang Denny mah itu udah berkolaborasi ya, silakan menggunakan waktunya 60 menit untuk mempresentasikan materinya. Kemudian untuk yang akan bertanya dan konfirmasi atau apapun itu, silakan di chat atau boleh raise hand, nanti yang mana duluan mangga. Untuk mengefektifkan waktu, mangga silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi kita kali ini supaya kita lebih lebih bisa mudah mengingat kalau mencatat ya. Mungkin ya Kang Denny sama Kang Muji apa udah on cam? Ya, sambil menunggu Kang Denny sama Kang Muji, Mbak Eni, jangan lupa ada door prize yang akan menambah semangat akhir pekan kita. So don't go anywhere. Karena bisa jadi akan teteh Bapak Ibu yang terpanggil untuk menerima kejutan door prize dari kita. Terus kemudian untuk link absensi nanti akan hanya di-share di room chat yang tidak akan di-share di grup ya. Jadi memang yang mengisinya itu adalah yang betul-betul hadir di acara siang klinik hari ini. Kang Denny sama Kang Muji, apakah bisa share screen Kang Muji, Kang Den? Atau dari saya boleh juga? Coba dulu ya. Suaranya jelas, Den? Gede kayaknya, Den. Yang jelas.
sama kurang terang ini sama kayaknya. Jelas, Ya, Om, sambil jelas. nunggu share screen dari Kang Denny, ini telah hadir juga di tengah-tengah kita, ibu-ibu kita yang kita cintai, ada Ibu Titin, selamat sore Ibu Titin, Nudin Sultan, kemudian juga ada Teh Iis, ada Yayang, ada Ibu Lilis, Atur Nuhun atas kehadirannya. Ini, nah sudah siap Kang Denny. Bentar ya. Ini punten Kang Denny mau tanya, boleh Denny HS? Ya, Ini kolaborasi apa gimana? Sebagai 30 menit apa gimana? ya kolaborasi weh, Mbak Eni. Ya, siap, mangga. Ya bener Den, suara kurang jelas katanya dong. Bentar. Yang mau bertanya, silakan di kolom chat kalau malu-malu, karena ini akan menjadi penilaian buat Kang Denny untuk menjatuhkan door prize-nya kepada siapa ini. Door prize-nya akan berbentuk apa Den? Ada voucher Oppo, ada voucher Grab, ada voucher lagi GoPay. Jadi semua berbentuk voucher akan kita berikan sore hari ini. Jadi jangan lupa nggak kemana-mana, tetap stay tune di sini. Ya, ini ya. Jadi akhir pekan kita tidak cuma ngebulung data, tapi juga ada sesuatu yang menarik di akhir acara. Gitu ya, ini ya. Betul, jangan lupa ya tadi ya siapkan alat tulisnya ya teman-teman. Terus luangkan juga sedikit di otak dan di hati space untuk menerima ilmu. Karena kalau di otak dan di hati kita penuh, ilmu yang masuk dudak gitu kalau orang Otak saya sudah penuh Mbak ini. Kosong. Penuh atau masih kosong? Kang Den sudah siap kan? Kang Muji. Ini share screen-nya Kang Den. Yang dibuka itu PPT-nya dulu, nanti baru share screen. PPT harus udah dibuka Denny. Ada 62 orang, alhamdulillah. Mungkin selain di teman-teman di GICU A dan B juga ada teman-teman yang lain ya. Yang mari kita sharing kita di sini. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat atau malah belum lihat si RRT ya, kita lihat nanti mungkin ada ya Kang Denny ya simulasinya, mudah-mudahan mereka punya video, mudah-mudahan Nanti ada video untuk simulasi bagaimana caranya menginstal sirkuit pada Prismaflex gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya untuk membuka sirkuit pada Prismaflex. Atau kebetulan sebetulnya Mbak ini di Curi itu ada pasien, ada yang rencana tindakan CRRT. Kalau memungkinkan nanti mungkin bisa praktek langsung bagaimana caranya menginstalasi sirkuit disposable pada mesin Prismaflex. Kalau memungkinkan, nanti videonya aja. Itu men. siap. Bagaimana? Kang Den, kalau memang ada kesulitan boleh dari saya untuk share screen-nya Kang. Atau Kang Muji. Kang Muji mana ya Kang Muji? Oh, siap. Maka silakan Denny Harisantosa 60 menit dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk suara udah jelas belum ya? Jelas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita bisa berkumpul untuk sore klinik ya sekarang. Untuk sebenarnya sore hari ini kita dengan judul yang sudah tayang ini ditulisnya itu adalah more about CRRT gitu. Jadi ini sesuatu yang lebihnya dari yang kemarin sewaktu pelatihan ICU itu kan sudah banyak ya materi yang diberikan oleh Dr. Erwin, Kang Itang gitu. Jadi saya hanya sore hari ini hanya untuk melengkapi aja kekurangan atau yang belum atau yang lebih urgensi untuk saat ini adalah antara materinya itu priming, troubleshooting,
dan end treatment. Jadi untuk masalah materi teorinya itu mungkin karena sudah dibahas sangat jelas oleh Dr. Erwin sama Kang Itang, maka saya sama Muji itu hari ini hanya mengambil priming, troubleshooting, dan end treatment. Karena bukannya apa-apa, itu hal yang paling penting, hal yang paling utama. Karena untuk memulai treatment tersebut, treatment CRRT, mau tidak mau kita harus bisa menguasai si mesinnya ini gitu. Seperti contoh, barusan aja kita Muji sudah ditelepon untuk katanya di Wing B ada yang mau CRRT gitu. Makanya hari ini saya ngambil temanya materinya itu priming karena untuk kebutuhan saat ini yang paling utama itu pemangan untuk lagi siang klinik atau sore klinik atau apapun juga. Terus target dari kita, saya sama Muji untuk mengadakan materi ini bukannya apa-apa. Kita mempunyai target. Kemarin juga saya sudah berbicara dengan Bu Lilis. Kita inginnya itu semua karyawan baik dari Wing A, Wing B bisa menguasai CRRT dari Aquarius ini gitu. Jadi bukannya apa-apa. Jadi kalau ada tindakan ya seperti hari ini kita setiap orang sudah bisa ya langsung lakukan. Masalah bukan apa-apa. Si target salah satu target keberhasilan CRRT itu kan adalah timing gitu, waktu yang tepat gitu. Jadi kita nggak bisa misalkan saya atau Muji tidak agar semua tercapai, kita ada hands on, rencananya seperti itu gitu. Kita akan bikin logbook bahwa kita telah melakukan priming secara mandiri atau bimbingan yang telah disetujui oleh pembimbing dan disetujui juga oleh kepala ruangan. Seperti itu. Nanti untuk jadwal hands on-nya ya nanti kita mengikuti jadwal dinas di saat mudah-mudahan kalau saya ada waktu di saat ada dinas atau tidak ada dinas, kalau ada teman-teman yang mau belajar priming, kita sudah siapkan alatnya, kitnya juga, jadi kita tinggal hubungi, sebisa mungkin kita secepat mungkin semuanya terpapar untuk memulai priming tersebut gitu. Jadi nanti untuk hands on-nya nanti bisa kita saling menghubungi atau di saat dinas mungkin ada waktu luang di saat dinas pasiennya tidak terlalu sibuk, kita bisa belajar bersama-sama. Untuk itu terima kasih yang sudah hadir teman-teman sekalian, ada Bu Titin, ada Bu Lilis, Bu Yayan, terima kasih atas waktunya untuk pemaparan materi pada sore ini. Kita mulai aja ya tentang CRRT. Di sini kita mulai dengan persiapan, framing, chain therapy, end treatment, dan troubleshooting. Kita bahas sedikit tentang definisi CRRT. CRRT itu adalah terapi ekstrakorporeal yang dimaksudkan dan dari mulai pasien kita inform konsen dahulu, kita inform konsen bersama dokter, kita edukasi juga dari perawatnya
Dan tidak lupa kita isi juga untuk dokumen pada dokumentasinya. Terus akses penanya yang kita ambil itu bisa dari jugularis, subclavia, dan femoralis. Jadi sebelum kita melakukan treatment CRRT itu diusahakan kita kolaborasi dulu. Kalau memang arahnya dia akan ke CRRT, biasanya kita udah pasang CDL ya. Jadi sebelum kita memulai treatment, pastikan dulu bahwa akses ini sudah terpasang, si akses CDL ini. Sudah terpasang dan kita harus cek juga kelancaran si akses tersebut gitu. Karena kalau tidak lancar itu akan menjadikan masalah juga untuk di saat running. Dan goal dari CRRT itu adalah membuang produk-produk sampah, terus memperbaiki keseimbangan asam basa, koreksi gangguan elektrolit, stabilisasi hemodinamik, jalan nutritional support, remove modulasi mediator pada sepsis. Jadi ini adalah goal-goal untuk target kita untuk melakukan CRRT. Dan ini semuanya sudah dibahas juga ya waktu pelatihan ICU kemarin sama Dr. Erwin. Jadi saya tidak akan terlalu membahas lebih detail tentang yang ini. Terus indikasi untuk CRRT ini, semua indikasi renal replacement terapi pada aki dengan hemodinamik yang tidak stabil, kadang CRRT dilakukan dengan indikasi non-renal seperti severe fluid overload yang kurang respon terhadap diuretik, hiperkatabolik state, sepsis, sampai high fluid recruitment seperti nutrisi atau blood product. Untuk persiapannya, yang paling utama sebelum kita mulai framing, pastikan dulu alat dan materialnya adalah, ini adalah yang paling utama, pastikan dulu mesin Aquariusnya apakah dalam keadaan tidak error, kita harus pastikan dulu. Terus ini adalah set Aqualine. Terus yang ini adalah Aquamec hemofilter, siapkan juga antikoagulan. Terus infus NaCl biasanya kita pakainya yang 1 liter. Terus cairan Aquasol siring 50 ml. Terus wash filtered bag. Terus konektor 3-way konektor, Y konektor, sama collecting bag-nya. Kita sudah siapkan, biasanya itu semuanya 1 set di Aqualine set. Terus si Aquasolnya itu dia terpisah. Jadi yang 1 set itu biasanya yang Aqualine setnya aja. Maksud dari untuk melakukan framing itu adalah mengisi sirkuit itu dengan cairan, membuang udara, dan memberikan heparin pada sirkuit, membuang cairan-cairan seperti cairan gliserin atau ethyl oxide, dan pastikan tidak ada kebocoran ada Aquarius operation setup-nya ini adalah si mesin Aquarius. Kita kenalan dulu dengan si ini, bisa display dan merah. Ini semuanya ada indikatornya seperti yang hijau itu biasanya dia runningnya berjalan normal, dan kuning adalah suatu alarm awal untuk kita selesaikan, dan biasanya merah itu sesuatu yang benar-benar urgent, kita harus selesaikan saat itu juga masalahnya. Ini adalah display. Terus ini main selector buttonnya ini sistemnya diputar sama diklik. Tombol on off-nya ada di pinggir sini. Ini adalah pump, blood pump. Ini buat filtrasi. Ini post dilusi. Ini yang pre dilusi. Ini di pinggir sini ada heating unit.
buat timbul. Ini untuk timbangan filtrasi. Ini yang di pinggir sebelah sini adalah blood leak detector. Setelah itu, nih, ini adalah penjelasan yang tadi ya, yang hijau, kuning, dan merah. Ini di layar ini, bawah layar ini ada beberapa tombol lagi. Di sini ada mute, ada clamp key, sama selector. Terus yang ini buat tombol balance start. Ibu bisa nge-WA di sini. Kang Denny AS. Kembali belum? Mohon maaf ya, teman-teman. Boleh diulangi lagi, diklik link yang sebelumnya masih sama. Silahkan. Kang Denny. Udah langsung abus. Tapi Bunda Iya. Kang Denny. Ya. Nah, slide yang ini Kang Denny, silahkan Kang Denny dimulai kembali. Mohon maaf ya teman-teman yang lain. Udah bisa dilanjut, Mbak Eni? Silakan Kang Denny, mohon maaf sama teman-teman yang lain, di mute dulu ya. Kang Denny, ya dari slide yang ini, yang tadi. Mangga Kang Denny. Kita lanjut lagi. Ini di sini ada switch on-nya di bawah, ada yang paling utama itu kita menyalakan listrik dulu. Main switch-nya ada di sebelah bawah, di sebelah kiri. Terus setelah ini menyala, baru kita tekan tombol on off-nya. Kita tekan selama 3 detik. Tekan 3 detik, baru setelah itu kita lepas, maka akan muncul pada layar ini seperti ini. Dan setelah muncul sistem tes running, ini menunggu sekitar 2-5 menit. Hei, Dede. Makanya kita tunggu dulu sampai sistem tes runningnya berhasil. Setelah sistem tes runningnya berhasil, nanti muncul pada layarnya itu adalah seperti ini. Di sini ada tulisan select terapi. Di sini ada mode-modenya SCAP, CPPH, sampai CPPH-DF. Jadi untuk kita pasang awal, biasanya kita ngekliknya itu di CPPH-DF. Biar semua jalurnya terpasang, karena nanti kita mengikuti jalurnya yang CPPH-DF. Jadi di saat kita ganti
ganti mode, kita tinggal ngeklik aja yang CPPHD, CPPH sama atau yang mode SCAP. Terus setelah itu kita klik tombol yang zoom grafik. Nanti dia akan muncul pada layar ini seperti ini. Step 1, step 2, step 3 sampai step 12. Kalau kita mau mulai memasang, nanti kita pijit ini step 1, nanti di sini muncul layar apa dulu yang harus dipasang gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa memasang, kita tidak perlu juga untuk ke zoom grafik, kita bisa aja langsung ke next. Nanti kita pasang langsung aja gitu. Tidak sesuai urutan juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau kita belum terbiasa, kita bisa memakai menu yang ini, yang zoom grafik. Karena kalau kita pakai grafik, kita diarahkan untuk memasang step by step. Nanti kita di akhir nanti ditayangin video untuk pemasangan primernya. Yang pertama kita masukkan dulu di pump. Nanti kan pump itu ada pump yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Yang di kiri, yang di kanan. Kita masukkan dulu si selang-selangnya. Kita masukkan yang ini dulu. Nih yang ada warna merah ini kita masukin, tekan di sini. Nah ini kita putar, di sini ada arahnya ya, ada arah jarumnya. Ini ke sini kita putar, berarti kita searah jarum jam. Nanti dia si jalurnya dia akan masuk. Terus ini akses pressure sensor. Jadi ini adalah kunciannya. Kita klik dulu. Setelah kita klik, nanti dia si kuncinya terbuka. Setelah kunci terbuka, kita kan masukkan jalur akses yang merah, kita masukin di sini podnya. Setelah kita masuk, kita tekan sampai bunyi dia ngeklik, dia terkunci lagi. Setelah kita tutup, kita coba untuk buka lagi ininya, apakah benar-benar terkunci atau tidak. Harus dipastikan ini benar-benar terkunci. Setelah itu kita masukkan blood leak chamber. Blood leak chamber itu ada di sebelah kiri. Kita masukin ke di sini ada lubang, kita masukin ini. Ini adalah heater coil untuk menghangatkan si cairannya. Yang ini yang ada di pinggir kanan. Nah ini pembukaannya. Ini kita tinggal putar aja ke bawah, maka dia akan terbuka. Jadi di saat kita memasang, pastikan yang jalur hijau ini adalah jalur hijau, dia terpasang ke sini di atas. Setelah kita terpasang, digantung, ini ada gantungannya di sini, kita tutup lagi dan kunci lagi. Ini adalah automatic degassing atau disebutnya juga adu. Pastikan pasang dengan kuat. Kita untuk memasangnya kita tahap ini kita tarik. Setelah ini ke atas, kita masukin ke sini. Terus jangan lupa masukin ke sini, kita tekan aja. Kita tekan, terus ininya lagi ke bawah. Terus jangan lupa yang ininya untuk diklaim. Terus selanjutnya ini adalah chamber, kita masukin ke sini. Ini caranya kita tarik dulu kayak kita menarik penjepit baju dengan jari, kita tekan, tarik keluar, dia maka akan terbuka. Saat terbuka baru kita masukin ini. Setelah masuk si line ini, kita tekan lagi ke dalam, maka dia akan kunci. Terus jangan lupa ini sensor. Di sini kita masukin juga klem. Kita tinggal dorong aja ke dalam. Dorong ke kiri sebelah sini si lainnya itu. Ini filter Aquamec filter, masukkan ke tempatnya ini. Nah, ini adalah jepitannya. Masukin,
kita tekan, cuma kita hati-hati untuk nekennya karena ini kan bisa ngejepit ke jari. Ini lumayan banget kalau kejepit. Tidak lupa yang lain biru, yang lain merah, kita pasang ke filter yang di sini warna merah. Karena yang di bawah ini kan filter yang warna biru. Sesuai warna kita masukin ini filter. Setelah itu kita buka lagi yang biru juga kita putar juga. Terus jangan lupa yang warna kuning, jalur kuning ini. Nah, di pinggir sini masukkan lagi dan kita putar kunci seperti kuncian three-way yang ini. Kita putar. Jangan lupa semuanya harus pasang dengan kuat, jangan sampai ada kebocoran. Setelah terpasang semuanya dengan tadi kita misalkan ngeklik dengan mode CPP HDF, semuanya yang terpasang ini gambarnya total semua yang terpasang ini seperti ini. Ini semuanya pump, semuanya post dilusi, pre-dilusi, sama cairannya, sama substitusi, filtrasi, semuanya udah terpasang seperti ini. Ini jalurnya nanti itu di layar ini, di akhir ini ada gambar layar seperti ini. Kita pastikan semuanya sudah terpasang seperti ini. Jangan lupa nanti di set Aqualine itu ada bagnya yang kosong. Dia ada. Jadi kita lihat si klem ini kan berwarna merah. Dia nanti si line yang warna merah dia tersambung. Hati-hati, kadang kita suka terbalik antara yang warna merah sama biru. Jadi biar tidak lupa, ini harus diingat yang merah berarti akses yang warna merah. Di sini yang berwarna biru. Ini blue return line. Kita pasangkan, konekkan, dan jangan lupa kita kunci dan kita klaim dulu. Setelah itu, ini juga sama dalam satu paketnya Aqualine itu ada wash bag-nya ini. Dialisat sering terjadi ini belum terisi. Jadi si air ini cairan ini dia tidak masuk ke cairan substitusi. Jadi ini harus dipastikan karena itu seringkali menimbulkan error yang akhirnya membuat menjadikan jadi end treatment dan kita jadi priming ulang. Ini biasanya ini di sini nih. Jangan lupa konekkan yang nanti line berwarna hijau masuk ke sini. Yang ini birunya dilepas, ini kunciannya kita tekan jepitan ini. Pastikan dia benar-benar udah terbuka di dalam ini. Terus yang kemarin itu kita pakai cairannya yang Precineus. Itu Precineus juga sama. Seringkali menjadi masalah setelah mengganti, lupa di sininya juga sama ada kuncian. Kunciannya itu dia harus terpotong di dalam itu. Tadi dalam sininya ada kuncian, kita patahin. Setelah patah, baru kita bisa connect. Karena seringkali udah kita connect, sininya belum dipatahkan kunciannya. Jadi di saat running, dia tidak si cairan ini dia tidak ke bawah, dia ketahan karena belum terpatahkan ininya si kuncian di sini. Makanya akhirnya jadi error ke mesin. Terus setelah itu kita persiapkan siring buat heparin. Kita bisa memakai siring yang 50 mili dengan merek Precineus, Bibron,
atau yang BD Plastipak. Jadi kita di saat menyiapkan ini, nanti si layar monitornya ini seperti ini. Kita klik, ini prepare sharing. Setelah kita prepare sharing, baru kita confirm si jumlah yang biasanya kita kalau kita ngoplos itu bisa misalkan 50, terkadang kita ngisi jalur itu berkurang 1 cc, kita sesuaiin aja menjadi 49 cc. Ini untuk lebih jelasnya, ini ada jalur buat heparin. Di sini dia menyambungnya ke yang warna merah. Ini ke sini, baru kita connect ke sini. Setelah kita terkonek, simpan, masukkan ke heparin pump yang tadi. Setelah itu, nah nanti di layar ini seperti ini. Kita select dulu yang ini, kita klik pakai tombol yang di sini itu, kita klik, nanti keluar berapa cc, terus setelah kita klik, kita prime antikoagulan, cukup untuk sekali aja kita prime, terus untuk program heparinnya nanti disesuaikan dengan advice dari dokter. Setelah itu kita pijit next lagi. Kalau misalkan masih ragu, ini di sini kan nanti ada penjelasannya, selalu ada jendela di sini ya untuk penjelasan step by stepnya. Nah, setelah terpasang semuanya, pastikan semuanya terpasang, semua cairan, dialisat sama kantong filtrasinya semua udah terpasang, baru kita start priming. Kita klik ini, setelah kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada waktu untuk berapa lama dia si priming itu berjalan. Bila setelah berhasil, nanti ada tulisannya seperti ini, priming complete katanya. Berarti ini udah bahwa si priming sudah selesai gitu. Nah, bila di saat nanti priming itu kita bersihkan udara-udara pada jalur-jalur, baik jalur merah, biru, atau yang hijau, kita bersihkan dari udara-udara dengan caranya biasanya ya kita tekan-tekan atau kita tepuk-tepuk si filter atau si jalurnya. Dan bila sudah komplit seperti ini, dan bila dirasa masih kurang, kita bisa perbagian. Ini ada di sini, di sebelah kiri ada post dilusi line, blood circuit, pre-dilusi, dan filtrat. Jadi kita misalkan blood circuit masih banyak udara, kita tinggal klik yang ini. Nanti dia priming mengulang hanya untuk yang sirkuit darah aja. Jadi kalau bisa yang post dilusi atau pre-dilusi, kita lihat aja nanti sikonnya seperti apa. Setelah selesai baru kita, kalau misalkan kita mau ngulang, berarti kita pijit reprime. Kalau kita udah yakinkan bahwa semuanya udaranya sudah tidak ada, kita baru pijit next. Setelah itu muncul pada monitor itu seperti ini. Ini adalah pressure test. Nanti kita ikutin prosedur yang seperti ini di sini. Kita sambungkan sambungkan si jalur yang merah sama yang biru itu pada satu jalur cairan. Nanti kan si cairan yang NaCl 1 liter itu dia pakai connecting Y gitu. Nanti kita sambungin dalam satu connecting itu. Setelah itu baru kita pijit yes. Setelah itu nanti ada tulisan seperti ini, kita tunggu. Di sini ada tulisannya dia sedang running dalam pressure and clamp test. Setelah itu bila keluar seperti ini di monitor, ini berarti pressure testnya itu berhasil. Kalau tidak berhasil, biasanya kita ulang lagi, kita cek lagi jalur mana yang bermasalahnya. Baru itu kita lakukan tes pressure ulang. Tapi kalau ini berarti dia berhasil, ada tulisan start connection. Di sini ada single connection, double connection. Sama go to circulation dan go to programming. Berarti kita di sini kita pilih dulu antara kita mau pakai single connection atau double connection. Terus jangan lupa
kita diisi di sebelah sini, yang paling atas itu berat badan pasien, kita isi di sini. Sesuai dengan yang di lembar observasi biasanya. Ini adalah programming. Untuk programming, ini ada tampilannya seperti ini. Ini ada penjelasannya. Kita isi, kita bisa di-scroll untuk mau ngisi mana dulu. Nanti ini sesuai advice-nya ya, sesuai advice dari dokternya. Fluid loss rate-nya mau berapa, total fluid loss-nya, sama post dilusi, pre-dilusi. Ini semuanya sesuai dengan advice biasanya dokter penanggung jawab. Nanti di sini ada number of bag. Di sini kita bisa ngisi 1, 2, 3, 4. Ini nomor of bag itu buat berapa bag yang mau digantung di timbangan yang ada di bawah itu. Kita bisa ngisi sampai 4, biar kita tidak sering mengganti. Biasanya kita langsung diisi di 4. Atau bisa aja kalau misalkan itu bisa dalam 1 bag bisa. Ini untuk program heparinnya. Ini untuk bila keperluan, bila ada kita mau bolus heparin, kita pakainya yang ini. Kita set temperatur juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Biasanya kalau ini kita disetting di suhu yang normal di 37. Ini untuk programnya. Ini untuk guide-nya Aquarius Programming. Ini seperti ini. Ini ada berat badan. Ini ada target blood pump-nya. Di sini kita nanti bisa lihat. Ini filtrasi fraksinya, nanti bisa dilihat yang ini di sini. Untuk misalkan dengan berat badan 80, dia target blood pump-nya dia bisa mencapai 260 mili per menit. Terus setelah itu, ini ada tampilannya seperti ini, antara single connection dan double connection. Ini biasanya kita pakainya double connection. Biasanya kita untuk CRRT itu biasanya kan pasiennya rata-rata dengan hemodinamik tidak stabil, makanya kita memakainya yang double connection. Jadi double connection itu di saat kita menarik cairan dari tubuh, dari pasien, maka secara langsung dia sambil memasukkan lagi si darah ke pasien. Beda sama yang single itu kayak tindakan plasmaparesis, kita ambil dulu, kita proses, setelah proses kita masukkan lagi ke pasien. Biasanya kalau kita itu dengan resikonya hemodinamiknya agak-agak terganggu. Terus untuk treatment mode, ini setelah semuanya berjalan, nanti tampilan layar monitornya seperti ini. Ini heparin yang sudah masuk ke pasien, fluid loss-nya, substitusinya berapa yang sudah masuk. Terus di sini ada back change. Dia akan memberikan tahu berapa menit lagi, berapa jam lagi kita harus mengganti backfill ultrafiltrasi atau dialisat. Ini adalah tampilan-tampilan indikator untuk jalur akses, return, TMP, dan pressure drop-nya. Terus kalau misalkan ada perubahan-perubahan segala macamnya, di sini ada tampilan untuk heparin, programming, untuk more, untuk itu bisa melihat berapa cairan yang sedang berjalan. Untuk back change, biasanya kan tadi udah ada waktunya. Nanti setelah pas dengan waktunya, dia akan memberitahu bahwa back apa yang harus diganti. Nanti ada tulisannya di layar di sini ada tulisannya misalkan dialisat change bag. Berarti kita ganti cairan dialisat dengan cara kita klaim dahulu. Terus kita lepas, kita masukkan, kita cairan yang baru itu gantungkan lagi. Setelah itu press treatment key to restart. Treatment mode itu kita masuk ke go to programming. Di sini ada go to programming, more option. Nanti di go to programming itu dalamannya ada mode-mode. Terus untuk more bisa dilihat apa yang sedang berjalan. Terus option kita bisa lihat apa mau diceng siring atau ini, semuanya ada di sini. Terus selanjutnya untuk change terapi, nih di sini kita, berarti kalau kita mau change terapi,
Di sini ke go to programming, kita klik go to programming, baru kita change terapi. Nanti kita klik yang change terapi. Kita nanti ada pemberitahuan di sini. Selalu kita harus baca ya. Kalau ini merah, berarti kita itu wajib untuk mengikuti yang di sini gitu. Setelah itu choose yes untuk change terapi. Kita pijit, kita klik yang yes. Nih, untuk end treatment itu ada untuk kita memberhentikan sementara, ada benar-benar untuk kita sudahi si terapinya. Kita sudahi terapinya bisa karena kita target si CRAT itu sudah tercapai. Nih di sini di yang programming nanti ada yang ini nih, resirkulasi, kita klik resirkulasi. Nanti di sini ada penjelasannya. Setelah itu, nih untuk go to resirkulasi di sini ada tulisannya itu. Setelah itu katanya for sirkulasi connect the red and blue and access red line to the same saline solution bag. Jadi kita satuin dulu si akses merah sama yang biru itu pada satu cairan. Setelah itu, setelah kita sambungkan, baru kita klik yes. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, recirculating mode. Jadi di saat recirculating mode itu kita lepas dulu si jalur yang merah dari pasien, itu kan akses. Setelah itu sambungkan dulu ke jalur cairan. Biasanya kita pakai yang NaCl 1000. NaCl 1000 kita masukkan, kita masukin dulu darah yang ada di line. Yang di line sama yang di filter, masukin dulu semuanya ke pasien. Setelah kita masukin semua, jangan sampai usahakan cairan yang NaCl-nya jangan terlalu banyak masuk ke pasien. Setelah itu kita stop pump, dipijit stop pumpnya, baru kita sambungkan yang biru ke line yang sama. Dan bila kita mau melakukan lagi, kita nanti stop, kita ke programming, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada start connection, jadi seperti mulai yang tadi awal. Dan ini untuk end treatment, nih nanti kita pijit yang option, kita ada end treatment, kita ikutin semua petunjuknya yang di sini. Are you sure you want to disconnect the patient? Kita choose yes to go to disconnection, kita pastikan kita lepas dulu dari pasien. Setelah kita lepas dari pasien, baru kita klik yes. Dan di sini nanti ada tulisan di sini di monitor treatment end katanya. Bila semuanya sudah terlepas, baru kita bisa di sini ada tombol Aquarius off. Baru kita klik tombol Aquarius off. Nah, setelah tombol Aquarius off, berarti si monitor itu dia langsung mati. Nanti jangan lupa switch on-nya kita klik lagi untuk dimatikan. Mungkin untuk priming segitu aja, nanti di akhir nanti untuk lebih jelasnya ada video. Untuk materi selanjutnya troubleshooting itu nanti sama Muji ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denny. Kang Denny udah ini ya, yang tadi priming sama priming dulu ya, sama end treatment. Sekarang untuk Muji, apa ya Muji, troubleshooting sama Mas Muji. Iya, troubleshooting. Ya, enggak Mas Muji. Ini sebenarnya udah 60 menit ya. Mohon dipersingkat tapi jelas ya. Silakan Mas Muji. Bentar, saya screen dulu. Punten Mas Muji sama Denny ini deketan ya?
Iya, deketan. Ya, sok di itu dulu, di mute dulu punya Denny. Iya, Wahyu. bentar ya. Udah ada? Sudah, Sudah. silakan Mas Muji. Ya, bentar. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut dari yang tadi sudah Kang Denny paparkan, ini ada beberapa troubleshooting yang biasanya nanti teman-teman atau kita temui pada saat CRRT ini berjalan. Berharap sih atau semoga troubleshooting ini tidak muncul atau tidak ada. Jadi kita sebagai operator tuh tenang gitu. Suaranya jelas ini? Jelas itu di slideshow kali, Ji. Sudah? Biar lebih gede. Oh, udah. Sudah? Oh ya, sudah. Sudah? Silakan, Ji. Lanjut. Ada. Slideshow. Udah, Denny? Ya, silakan. Oke, berharap nanti ketika kita melakukan CRRT ini, berharap tidak ada troubleshooting, tapi kalau misalkan ada, kita berusaha tenang, karena semuanya di mesin Aquarius ini tuh sudah ada petunjuk untuk menyelesaikan troubleshooting ini. Yang misalkan ini, bentar, kenapa jadi ke situ? Oke, ini tadi yang sudah dipaparkan sama Kang Denny ya. Nanti di sini itu ada indikator, di layar itu ada indikator lampu warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Untuk warna hijau ini berarti kita melakukan CRRT ini, treatmentnya berjalan dengan lancar, ditandai dengan lampu indikator yang berwarna hijau. Sedangkan jika lampu indikatornya berwarna kuning, berarti ada alarm tapi tidak terlalu urgent untuk kita lakukan follow up. Contohnya nanti ada penggantian bag, replacement bag, ataupun penggantian effluent bag. Nah, nanti di monitor itu akan muncul alarm, di bawahnya change bags due misalkan waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul. Dan indikator lampu yang dimonitor itu warnanya warna kuning. Dan jika kita melihat di monitor Aquarius ini ada warna merah, berarti itu harus segera kita tindak lanjuti, alarmnya itu berbunyi, dan di lampu indikator monitornya itu berwarna merah, berarti itu harus segera kita lakukan sesegera mungkin. Biasanya yang pertama itu ada low access alarm. Low access alarm ini terjadi pertama dari akses si CDL-nya itu. Kalau misalkan akses CDL-nya bisa dipasang misalkan di pena jugular, di pena subclavia. Nah, low access ini tergantung dari pemasangan dokter ketika pemasangan akses CDL ini. Bisa terjadi low access ini karena pertama adanya posisi yang tidak tepat pada posisi CDL ini atau menempel di dinding pena pasien. Yang kedua ada high return alarm. High return alarm itu jadi ketika darah akan dikembalikan kepada pasien, terjadi high return alarm. Bisa terjadi misalkan pasiennya gelisah, CDL-nya itu kelipat atau kingking, ini bisa menyebabkan high return alarm. Atau juga TMP-nya itu transmembran pressure-nya itu high. Kalau ini banyak faktornya, teman-teman.
Faktornya itu bisa ketika proses CRRT ini sudah berlangsung lama, sisa-sisa sampah itu ada di transmembran. Di transmembran terkumpul semua di situ, sehingga menyebabkan transmembran ini pressure-nya tinggi. Nanti bisa dilihat di monitor teman-teman, di situ ada batasan minimal dan batasan maksimal dari transmembran pressure. Ini pun salah satunya TMP ini nanti kita akan observasi atau kita catat di catatan CRRT. Yang keempat, bisa juga terjadi pressure drop pressure. Pressure drop ini pun terjadi karena aksesnya. Maka dari itu, kalau misalkan pressure drop ini selalu berbunyi atau ada tulisan di layarnya pressure drop, kita cek aksesnya dan kolaborasi dengan dokter untuk memperbaiki aksesnya. Karena kalau misalkan ini terus-terusan berlangsung, bisa menyebabkan clotting pada mesin CRRT ini. Kalau misalkan itu, kita bisa di resirkulasi dulu si CRRT-nya sampai dokter membenarkan akses sebelumnya. Jadi makanya dari itu sebelum kita melakukan CRRT itu kita harus cek benar-benar aksesnya lancar atau tidak. Kita cek yang warna merahnya, kita tarik apakah lancar atau tidak. Terus ketika untuk returnnya yang warna birunya juga sama, kita cek apakah lancar atau tidak, karena nanti ketika proses sudah berjalan itu sangat mempengaruhi terhadap proses Muji, punten, ya. punten Mas Muji, mohon maaf slide-nya belum berjalan, masih di judul. Jalan? Enggak, belum, masih tampilannya masih yang judulnya. Ada Medik? Iya, sudah jalan. Sama ini mohon maaf nanti kalau terjadi lagi seperti tadi ya, kembali seperti tadi klik lagi Zoom yang awal. Mohon maaf ya, ini adminnya agak rempong. Silakan dilanjutkan Mas Muji. Ya, ini yang oke. Ya, tadi sudah. Nanti juga suka muncul ada juga blood leak. Jadi blood pump. Jika blood pump-nya berhenti, kita coba pijit blood pump untuk memulai kembali. Lalu kita mulai treatment key-nya. Ini biasanya masalahnya itu ketika terjadi blood leak, si sensor ini tuh, ini nih ada sensor, di sini tuh ada sensor. Nah, di sini ada sensor. Nah, sensornya biasanya kalau misalkan kita lama tidak dipakai si alatnya, suka ada debu atau kotor gitu. Jadi ini kita bersihin dengan kapas alkohol atau dengan apa itu namanya, pembersih, ya dengan pembersih lah, ininya dibersihin si sensor ininya. Makanya teman-teman kalau misalkan idealnya si mesin CRRT ini kalau misalkan sudah tidak dipakai itu kita tutup dengan menggunakan kain gitu. Jadi idealnya sih seperti itu, cuman kadang kainnya suka nggak tahu kemana gitu ya. Terus ini sudah ya tadi ya. Nah, ini biasanya juga ketika jalan ada masalah di Ya. Oke. Bentar.
Mbak, sampai mana ya tadi? Oh, ini nih. Sampai blood leak. Sampai degazing chamber. Nah, ini. Oke. Ya, silakan Mas Muji. Oke, kita nggak ngelihat sini aja ya ke ini. Terus ada juga nanti di degazing chambernya itu terkadang ada masalah di degazing chambernya. Upper fluid di sini, jadi si degazing chamber ini tuh, jadi di sini ada sensor. Malah tunduk. Ngerti. Nah, di sini tuh ada sensor. Nah, ketika di sini ada masalah di degazing chamber, nanti kita bisa melakukan, misalkan di sini ada liquid, ada cair, ada air di sini. Di sini tuh ada batasannya sampai sini. Nah, ketika batasannya over di sini, nah nanti si cairan itu bisa masuk ke sini. Nah, ke sini. Nah, di sini tuh ada sensor yang nanti akan menyebabkan masalah. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan cara membuka bagian klem ini, lalu kita pakai klem 20 cc, kita tarik dengan menggunakan squid 20 cc itu. Nah, nanti si cairan yang overload ini nanti akan terbuang masuk ke sini dan levelingnya akan sesuai lagi. Nah, nanti di situ alarmnya akan berhenti. Jangan lupa nanti kita pijit balancing kembali. Treatment akan berlanjut seperti biasa. Itu sih yang troubleshooting itu sebenarnya banyak. Cuman kalau misalkan dijelasin satu-satu tuh sulit, bukan sulit ya, maksudnya agak panjang dan memakan waktu. Jadi nanti untuk masalah troubleshooting sambil jalan bisa juga nanti sambil kita lakukan hands on, ataupun nanti kebetulan nanti ada di wing B. Kebetulan tadi saya pas lagi di jalan ada dapat telepon dari Dokter Gusti, akan ada pasien ya. Nanti juga kalau misalkan nanti ada troubleshooting, nanti kita bisa berjalan, kita bisa selesaikan troubleshootingnya bersama-sama, karena memang kebetulan troubleshootingnya banyak. Tetapi yang sering muncul itu biasanya ada di masalah di degazing chamber, terus ada di low access, di high pressure access, terus juga ada di blood leak. Nah, itu nanti yang masalah-masalah yang akan muncul, yang sering teman-teman temuin. Ataupun ketika teman-teman mengganti replacement bag, teman-teman lupa membuka klemnya, itu pun nanti akan menjadi masalah. Dan terkadang kita suka lupa atau mengabaikan alarm tersebut. Nah, nanti di mesin ini tuh ada sampai batas maksimal 5 kali alarm. Jika dengan 5 kali alarm kita tidak menindaklanjuti, nanti si mesin akan minta end treatment dan harus memulai lagi dari semuanya dari awal. Seperti itu TNI. Nanti untuk video selanjutnya kita akan setel video, Mbak Eni, Kang Denny dan teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman akan melihat videonya yang tadi sudah dijelasin sama Kang Denny dan saya ya, bentar ya, saya iniin dulu videonya ya. Oh, silakan, mangga dari Muji ya, mau yang share videonya dari Muji aja. Oh, dari Kang Denny HF juga boleh, nggak apa-apa, Kang, boleh? Bentar, ini admin Rempong, udah siap admin? Ada nggak? Oh, dari Kang Muji aja, Cina. Oh, dari saya, sebentar. Ya. Dan Lagi sibuk adminnya. ya, sebentar ya, Teh. Ya, silakan. Untuk pertanyaan tadi sudah saya catat ada 4 dari Beliwayan, dari Budi, dari Abdul, sama dari Wahyu. Karena chatnya menghilang, nanti boleh di sudah ada secara garis besarnya ditulis di Denny nanti. Jadi door prize-nya untuk 4 orang ini sudah ya selesai. Keep. Mau ada lagi door prize-nya ditambah nggak, Kang Admin? Oh, cukup ya. 4 aja ya. Sudah ada videonya? Sudah. Tahu. Silakan disimak ya teman-teman.
Muji. Ya teh? Ini 14 menit videonya kah? Iya betul. Aduh, sampai maghrib dong kita. Boleh nggak disambi sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, Kang Uji, ini sambil teman-teman menyimak video yang lagi ditayangkan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah dari Kang Wayan. Izin bertanya Om Uji, pada saat persiapan untuk pemilihan single atau double programming itu berdasarkan apa? Terima kasih, gitu katanya Kang. Ya, oke. Terima kasih Kang Wayan atas pertanyaannya. Pada prinsipnya ini tuh sama kayak hemodialisa dan sama juga dengan apa namanya itu plasmaporesis gitu ya. Jadi kita bisa melakukan single connection ataupun double connection. Kalau misalkan kita mau pakai single connection pun tidak masalah. Kalau misalkan ada masalah di akses return-nya, jadi kita misalkan pakai akses yang single connection saja, tidak jadi masalah. Jadi nanti sistemnya darahnya ditarik dulu, diproses, dan ketika darahnya akan kembali ke pasien, nanti dengan akses yang sama. Tapi lebih bagus itu dengan menggunakan double connection. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat ada tindakan CRRT, kita pilihnya yang double connection. Jadi nanti lebih enak ke kitanya, dan misalkan ada masalah, darah dari pasien itu bisa kita kembalikan semuanya ke pasien gitu. Jadi nggak akan ada yang tersisa. Seperti itu mungkin Kang Denny. Kang Denny HS, ada yang mau Ya, ditambahkan? Kang Uji, Kang Wayan gimana Kang? Sudah jelas Kang? Berarti masalah akses juga ya, Kang? Kalau aksesnya memang ada bisa double connection, lebih baik double. Lebih baik, tapi kalau betul, memang tidak ada akses, berarti single pun nggak apa-apa gitu ya? Bisa, ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Wayan. Pertanyaannya selanjutnya dari Kang Budi. Kang Budi izin bertanya, kalau kita dari staf bisa tidak dirubah ke mode CPPHDF atau tetap CPPHDF, tapi programnya dirubah. Gitu Kang Budi. Ya, terima kasih Kang Budi pertanyaannya. Kalau untuk mesin Aquarius ini, kita bisa beralih dari mode apa saja. Kalau misalkan kita mulai dari modenya misalkan mode CPPH, kita bisa beralih ke mode SCAP ataupun bisa beralih ke mode CPPHDF. Beda halnya kalau misalkan kita melakukan CRRT ini dengan menggunakan mesin Prismaplex. Kalau menggunakan mesin Prismaplex, kita harus memulai treatment itu dengan mode CPPHDF. Baru nanti bisa beralih ke mode yang lainnya. Karena untuk mesin Prismaplex itu kalau kita misalkan dari mode yang lain tidak akan bisa ke mode yang CPPHDF. Tapi untuk mesin Aquarius ini kita bisa pindah mode dari mode mana saja. Seperti itu, Kang Budi. Sudah Kang Budi, ya sepertinya sudah cukup jelas. Kemudian selanjutnya ada Kang Abdul, izin bertanya. Kalau nggak salah setting waktu CRRT itu 72 jam. Kemudian berapa lama waktu yang bisa ditolerir kalau kita mau perpanjangan tindakan CRRT, dan seberapa efektifkah tindakan CRRT tersebut bila sudah lebih dari 72 jam? Oke, baik. Terima kasih Kang Adul atas pertanyaannya. Kalau misalkan kita menggunakan mesin Aquarius ini, dari alat ini atau dari vendor ini, dari alat Aquarius ini nanti idealnya itu mesin melakukan running proses CRRT ini berlangsung selama 3 hari, Kang Abdul. Nah, nanti setelah goalnya tercapai atau 3 harinya terlewati, mesin akan memberikan pemberitahuan bahwa CRRT sudah berjalan selama 72 jam atau lebih dari 3 hari. Nanti si mesin ini akan meminta untuk end treatment
Karena si filternya sudah mungkin pertama sudah banyak sampah yang ada di filter, juga sudah banyak clothing di membrannya, sehingga keefektifannya sudah tidak bagus kembali. Jadi dari Aquarius ini atau dari vendornya, dari mesin itu, idealnya CRRT ini berlangsung selama 3 hari. Jika sudah 3 hari, kita bisa melakukan running kembali dengan mengganti kit yang baru ataupun dengan filternya saja yang kita ganti, tidak jadi masalah. Karena untuk Aquarius ini kita bisa hanya mengganti kit filternya saja. Jadi tidak perlu mengganti secara keseluruhannya, tapi hanya mengganti dari filternya saja. Seperti itu, Kang Adi. Menambahkan mungkin Kang DHF. Silahkan Kang Denny. Itu misalkan itu sebenarnya kan 72 jam. Sebenarnya ini kalau si mesin yang sekarang ini dia bebas ya untuk setting berapa jamnya. Beda sama yang mesin yang satu lagi yang pertama kali masuk ke ICU itu secara otomatis dia setelah 3 hari itu 3 kali 24 jam itu dia langsung ke end treatment si modenya, minta untuk end treatment. Setelah di end treatment biasanya selanjutnya evaluasinya itu dari panel itu katanya untuk mengevaluasi dari keberhasilan dari si RRT tersebut gitu. Jadi kita evaluasi setelah 3 hari apakah ada perbaikan seperti itu. Jadi kalau yang mesin ini memang kita bisa setting 1 kali 24 atau 3 atau sampai 4 kali 24 jam kita gitu aja mungkin Kang Denny. Ya, makasih Kang Denny untuk pertanyaan yang keempat dari Kang Wahyu. Silakan. Dari Kang Wahyu, izin bertanya, pada pilihan single connection, berapa estimasi volume darah yang harus pasien kompensasikan saat pengisian sirkuit sebelum tindakan? Terima kasih. RRT mesin ini. Mesti RRT. Di sebelah mau RRT. Gimana Kang Denny tadi? Boleh diulangi? Oh, oke. Dari Kang Wahyu, ini pilihan single connection. Berapa estimasi volume darah yang harus pasien kompensasikan saat pengisian sirkuit sebelum tindakan? Kalau di alat itu di sirkuit sama di filter itu 178 mili. Jadi 178 mili yang harus dikompensasikannya. 78. Itu sirkuit sama si filter 178 mili darah. Mana Mas Wahyu? Mas Wahyu. Iya Bu Eni, nuhun. Berarti silakan ditanggapi. Berarti lumayan ya Kang ya, hampir 1 labu darah PRC kalau gitu mah ya. Ya, mohon terus. Oh ya. Hatur nuhun Pak Denny, Pak Muji. Sama-sama Kang. Ada lagi yang mau bertanya 2 menit, silakan. Kayaknya udah pada ngerti semua ya. Sudah ngerti atau tidak sabar bertanya Gimana? Ada yang ini? Kalau masih ada kesempatan. Di kolom chat ada nggak? Pak ini boleh bertanya nggak? Oh, jangan ke saya Bang, ke Bang Denny HS sama Bang Muji aja. Silakan. Mangga langsung. Izin heula. Mas Muji ini Bang Iya. Indra mau nanya, silakan. Ya, Kang Denny HS dan Kang Muji, terima kasih ya. Sangat senang sekali ini materi tentang CRRT dari mesin Aquarius. Jujur saya dulu waktu mesin yang awal datang ke RSAS, saya juga pernah pelatihan tentang mesin ini. Kalau yang menyangkut
pertanyaan dari Kang Abdul yang tentang 72 jam. Kalau misalnya filternya aja yang terjadi clotting gitu, apakah kita ganti si filternya, apakah itu bisa nambah umur si filternya enggak? Lebih dari 72 jam. Terima kasih. Iya Bang, makasih pertanyaannya. Jadi ketika memang keunggulan dari Aquarius ini sendiri ya, Bang, itu tuh memang kalau misalkan terjadi clotting, kita bisa mengganti hanya si filternya saja gitu. Filternya saja bisa kita ganti. Nah, ketika kita filternya ganti, itu waktunya akan kembali 72 jam kembali. Tapi perlu diperhatikan juga ada di beberapa bagian suka ada clotting di drip chambernya Bang. Nah itu juga kalau misalkan clottingnya banyak di situ juga bisa mempengaruhi jalannya si RRT tersebut. Tapi kalau misalkan si filternya yang clot atau si membran-membran yang udah banyak sampahnya, kita bisa ganti dengan filter yang baru. Nah nanti bisa menjadi 72 jam kembali si waktu untuk running si RRT-nya. Kayak gitu Bang. Ya, oke. Gimana Bang? Cukup Bang? Cukup Mbak Eni. Ya, terima kasih ya Bang. Ini sebetulnya di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, bagaimana nanti kalau pertanyaannya dilanjutkan di link YouTube yang akan di-upload ya. Jadi video ini akan di-upload di YouTube, kemudian pertanyaan yang belum terjawab boleh ditanyakan di situ. Jangan lupa nanti subscribe and like ya. Jadi nanti insya Allah Kang Uji dan Kang Deni akan menanggapinya di situ. Selanjutnya Mbak Eni yang ditunggu-tunggu. Oh iya, ini ada 4 voucher. Yang 2 untuk penanya katanya. Nanti ini karena ada 4 penanya, mari kita kocok Kang Deni ya. Oh, maaf Bang Yundra karena babak tambahan waktu, jadi Bang Yundra nggak masuk ke kocokan ya. Kemudian yang 2 lagi. Nggak apa-apa Mbak Eni. Traktiran aja nanti. Itu Bu Titin tadi. Ini sponsor terbatas. Sponsor terbatas. Gimana Bu Titin ya? Bu Titin, mangga Bu. Ya, terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deni. Terima kasih Kang Uji. Ini materi yang sangat luar biasa ya, karena di ruang ICU saat ini hampir tiap hari mungkin ada CRRT ya. Tadi ada beberapa materi, ya kalau memungkinkan materi yang pertama tadi yang ditayangkan oleh Kang Deni, ini mungkin diulang lagi ya. Jadi nanti mungkin di logbooknya ada beberapa kali yang capaian target terkait dengan CRRT. Artinya pada saat ada CRRT tidak perlu mencari orang ya. Jadi nanti pada saat pasien dilakukan CRRT bukan orang-orang yang sudah kompeten gitu ya, yang melakukan training, tetapi orang yang kompeten ini adalah yang melakukan pengawasan atau konsultannya di dalam CRRT ini. Ya, jadi sepertinya kalau itu diulang-ulang itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan filter ya. Kalau rekomendasi dari produk itu 3x24 jam. Nah, kalau memungkinkan kadang-kadang kita suka bangga ya, suka senang gitu kalau filter ini sampai 5 hari 7 hari. Memungkinkan nggak itu? Kalau bisa sampai 7 hari, 5 hari dan seterusnya. Nah ini juga harus ditanyakan ke produk, apakah fungsi filternya masih berfungsi dengan baik enggak? Karena pernah kan waktu kapan tuh filter udah berapa lama? Bagus nih filternya udah 4 hari, 5 hari gitu kan. Jadi kalau rekomendasi dari produk misalnya sampai 3 hari atau berapa hari ya dari rekomendasi produk. Kemudian nanti dilihat di ruang ICU. Jadi kalau misalnya ternyata sampai panjang waktunya sampai 7 hari, 8 hari, jangan sampai kita itu melakukan tindakan CRRT, tetapi fungsi filternya itu sebetulnya nggak berfungsi. Jadi kayak mengambil darah, kemudian dikembalikan lagi darah. Ini sangat apresiat sekali ya. Saya melihat yang on cam terus-menerus, ada Teh Tika. Nah nih, saya yang on cam. Kalau presenter mah pasti on cam, nggak mungkin ya. Ini kadang-kadang ada, kadang ini karena lagi dinas ya, Teh.
Apa-apa, biasanya nanti saya akan memberikan sesuatu meskipun ya tidak berharga, tetapi harganya ada. Terima kasih. Apresiasi ya, apresiasi bagi teman-teman yang on cam ya, meskipun yang off cam juga nggak ada masalah sebetulnya ya kalau misalnya tetap menyimak. Jadi artinya mudah-mudahan materi Kang Denny kemudian Kang Uji itu tidak puas ya. Kita tuh jangan sampai puas, karena kalau sudah sampai puas artinya sampai hari ini gitu ya. Jadi nanti kita tambah lagi. Mudah-mudahan nanti ada apa ya, terprogram ya. Nanti saya coba apakah ini ada, ya ini mah baru wacana tapi nggak akan sebutkan dulu deh. Jadi mudah-mudahan ini terprogram, tetapi untuk misalnya berikutnya ya jangan materi baru lagi ya. Cobain dulu yang ini. Barangkali nanti ada SPO-nya, ada checklist-nya sehingga nanti semua mampu laksana. Itu saja. Terima kasih ya. Apresiasi sekali ya terkait dengan sore klinik ya. Sore menjelang maghrib klinik ya, yang alhamdulillah pesertanya luar biasa banyak ya. Insya Allah ini menjadi amal ibadah yang kesorean ya, karena sama moderator dan apa tuh Kang Denny HF sebagai apa tuh? Sebagai apa tuh? Admin ya, GJ Bu. Menjadi amal ibadah ya. Meskipun door prize-nya tidak dikasih ke Iwan presenter. Terima kasih. Nanti ada hadiah sedikit yang bagi yang on cam. Saya tadi nama terus saya yang on cam. Saya pantau terus gitu ya. Itu hanya apresiasi. Meskipun harganya ya ala kadarnya ya. Siapa tahu permen 2 biji gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masukan dan ada door prize tambahan ternyata ini dari Titin. Selanjutnya door prize dari panitia TNI. Tadi pacokannya gimana? Oh iya, makasih banyak Bu Titin yang sudah menambah door prize-nya. Mudah-mudahan minggu depan dengan tema yang lain juga Ibu pasti bisa menambah. Jadi ini emang untuk pertama ini Bu, emang ini kita ambil tema yang lagi viral Bu ya, dan lagi viral. Tapi Denny sama Muji itu kasihan sebenarnya Bu, kalau ada apa-apa ditelepon tengah jam 2 ditelepon. Jadi ya sementara si RRT dulu aja gitu. Nanti mungkin minggu depan bisa dipilah-pilah. Minggu ini priming, minggu depan running gitu ya Mas Muji. Jadi setahun ini kayaknya Mas Muji sama Denny ya. Insya Allah siap ya Mas Muji dan Kang Denny. Banyak ini 3 bulan ini rasain CRRT ya. Ya, makanya kita kasih yang hujan dulu. Berikut ini urgent juga, agak terburu-buru juga gitu. Ya, sebentar lagi juga ditelepon ini karena di Wingba akan ada yang priming ya. Hanya di Wingba ya. Oh ya, kembali lagi ini ada press silakan Kang Denny untuk 2 penanya. Ini udah saya modifikasi kocokannya. Silakan Kang Denny yang akan ngambil dan menyebutkan namanya yang dapat. Silakan menghubungi admin. Yaitu adalah Beliwayan, door prize pertama. Door prize kedua adalah Kang Abdul. Kang Abdul ya, selamat mendapat door prize voucher dari kami. Kemudian untuk yang lain yaitu pengisi absen nomor pertama dan kedua, yaitu Fatimah sama siapa lagi? Teh Yayu ya? Yayu Yulianti. Ini vouchernya berupa GoPay ya. Kalau nggak GoPay boleh juga OVO atau ShopeePay. Nanti ini akan diberikan ke masing-masing yang tadi sudah disebutkan Mbak Eni ya. Boleh menghubungi admin, menghubungi saya atau Mbak Eni. Hatur nuhun. kadang aja kan lihat city light. Baik, Kang Denny dan Kang Muji tadi adalah pemaparan yang sangat menarik. Mudah-mudahan setiap kalimat yang menjadi ilmu bagi kita dicatat sebagai amal ibadah bagi Kang Denny dan Kang Muji. Selanjutnya, karena waktu yang akhirnya memaksa kita untuk mengakhiri pertemuan hari ini, padahal hasrat rasanya masih ingin menyomot ilmu dari Kang Denny sama Kang Muji, begitu ya. Walaupun hanya melalui room Zoom online, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan tujuan yang ingin kita capai. Akhirul kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, Teh Ani, Teh Ani. Jangan lupa dokumentasi, Mbak Eni. Oh. Ini apa? Layar Tukang pertama. foto. Mama. Silakan dipotong. Nggak bisa. Ini udah direkam tapi kan. Ini udah direkam, nanti ini tayang di YouTube loh. Bentar ya. Mulai hilang-hilang. Silakan. Nuhun kasadayana izin live. Ya Bu, terima kasih.